Hi, Narasan, see you again in Abhinav channel. Narasan, today I discuss about uh, exercises of the comparison between the past continuous and the past simple. Narasan, this is good for you, junior and senior high school students. So when you have an exam, you can ensure it well. Understand? It's also good for college. Yeah, I think I'll explain it very good, so your English becomes very excellent. Understand? Warganet yang berbahagia, jadi kali ini saya akan membahas tentang latihan soal ya mengenai perpaduan antara past continuous dan past simple ya. Nah, Bapak sudah tulis nama saya. Jadi exercises of past continuous ya or past simple ya. Nah, jadi anak sekalian Bapak kasih 5. Nah, sebentar lagi Bapak kasih 5 mungkin ya. Jadi karena sampai karena Bapaknya kecil ya. Jadi silakan dulu. Nah, kalau ada soal begini ya, ini bisa past continuous, bisa past simple ya. Jadi gabungan ini ya, gabungan kalimat past simple dan past continuous atau past continuous dan past simple ya. Jadi seperti Bapak bilang bisa dibolak-balik ya. Oke, jadi anak-anak sekalian, kalau menemukan gabungan soal ya antara past continuous dan past simple, anak-anak yang perlu diingat seperti yang Bapak sudah terangkan bahwa kalimat dari past continuous ya yang berada di pertengahan yang merupakan aksi yang pendek ya datang di pertengahan kemudian disusul oleh kalimat passive simple atau disusul oleh kalimat yang bersifat long period ya past simple, jadi yang bersifat permanen ini. Nah, jadi prinsipnya anak-anak kita jadi kalimat past continuous ini yang sedang berlangsung ini lebih dulu datang, baru kemudian disusul oleh past simple. Nah, kalimat past simple yang merupakan long period ya. Nah, itu pengertiannya anak saya. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, he sit down on a chair while I paint it. Nah, anak saya ya, apa cocok nih? He sit down on a chair while I paint it. Ya, jadi yang mana lebih yang jelas past continuous itu harus lebih dulu baru kemudian kalimat past simple. Nah, kalau ini Nana, he kalau diartikan dulu dia duduk ya di kursi ketika saya melukisnya. Nah, yang di sini ini yang dimaksud dia melukis, saya melukis kursi ini, bukan orang ya, bukan orangnya, bukan him. Kalau I paint him itu berarti melukis ya. Jadi kalimat gabungan yang cocok anak-anak saya. Jadi he ya. Nah, kalau anak-anak kalau sit verb to-nya set ya, sit set ya. He sat down on a chair. Ya, itu jadinya. While
while I was, ya. I was painting it. Anak-anak, itu yang benar ya. Jadi ia duduk, ya, ia duduk di atas kursi, ya. He sat down on a chair ketika saya sedang melukisnya. Kejadiannya sudah kemarin, ya. Jadi ia duduk di atas kursi ketika saya sedang melukis kursi maksudnya, ya. Jadi karena dia sedang melukis kursi, kemudian ia baru duduk di sana, itu artinya. Jadi kalimat past continuous lebih dulu, ya, baru disusul oleh kalimat past simple. Nah, tapi gininya bisa dibalik. Jadi, nah seandainya saya itu sedang menulis, ya, sedang melukis ini, him, baru di sini he was sitting jadinya, ya, he was sitting down on a chair while I painting him, gitu jadinya. Kalau ini it ini diganti dengan him, ya, ya, ketika I painted him, itu jadinya. Ini bukan continuous jadinya, ya. Kalau seandainya saya ini melukis di dia, berarti dia sedang duduk, itu jadinya. He was, kalau misalnya ini objeknya ini adalah him, ya, he, dia melukis dia, berarti he was sitting down on a chair while I painted him, gitu jadinya. Nah, karena pas kalimat ini dia sedang duduk dulu, baru saya melukis dia, itu jadinya. Cocok jadinya, ya. Jadi kalimat past continuous datang di pertengahan lebih dulu, setelah itu baru kalimat past simple yang merupakan long period. Nah, itu anak-anak saya. Jadi ya, kalau ini karena yang dilukis ini adalah kursi, maka dari itu di sini dia ketika ia sedang melukis kursi ini, kemudian dia datang duduk, ya, di sana. Nah, itu jadi ini untuk nomor 1 cocok seperti ini. He sat down on a chair while I was painting it. Oke, sekarang lagi yang nomor 2. Jika anak-anak sekalian menemukan kalimat seperti ini, as he ran for a bus, he collided with a lamp post. Ya, artinya kalau diartikan ketika ia mengejar bis, ya, ketika ia mengejar bis, nah itu dulu artikan dulu. Ketika ia mengejar bis, ia bertuburkan dengan tianglah lampu. Lamp post itu tianglah lampu. Lamp post, ya. As he ran for a bus, he collided with a lamp post. Ya, ketika ia mengejar bis, ia bertuburkan dengan atau bertabrakan dengan lamp post, tianglah lampu. Nah, itu bertubur. Nah, yang mana kira-kira lebih, yang penting past continuous itu lebih dulu. Jadi datangnya, misalnya kayak ini, as he ran for a bus. Nah, jadi kalimat yang cocok anak-anak saya, ya, ini yang cocok, ya. As he, ya. Nah, karena ini he, jadi was running as he was running for a bus, nah itu jadinya
ketika ia sedang mengejar base, ya sedang mengejar base ini, baru di saat mengejar itu he collide, ya. He collided jadinya, ya. Sebab ini regular verb, jadi kata kerja yang sudah berakhir. Jadi collided, ya. He collided with a lamppost. Itu jadinya benar anak saya. Ya. As he was running for a bus, ketika ia sedang mengejar bis, ya, ia bertubuhkan sedang mengejar baru bertubuhkan dia gitu. Ya. Jadi kalimat past continuous lebih dulu sedang berlangsung, baru kemudian disusul oleh kalimat past simple. Oke. Sekarang yang nomor 3. His hair catch fire when he cook chip. Ya. His hair catch fire when he cook. Jadi rambutnya, ya, menyentuh api. Itu ya. Artinya his catch ini kan menangkap, ya. Ya, boleh dibilang menyentuh. His hair catch fire, menyentuh api ketika dia memasak keripik kentang, ya, chips itu keripik kentang. Yang cocok di sini adalah anak-anak saya, ya, cooking dulu, ya, dia sedang memasak dulu. Sedang memasak dulu, ada api, baru rambutnya gitu ya. Jadi yang benar ini his hair, ya, her hair. Kalau catch, anak, itu fotonya catch, coach, ya. Anak-anak saya harus menghafal, ya, catch, coach. His hair catch fire when he ya, itu ini sih singular subject, ya, singular pronoun otomatis was, ya. Cooking. Chip. Chips ini chips, jangan chip, ya, lain lagi. Chips itu keripik artinya, keripik kentang, ya. Potato chips, ya, potato chips, cassava chips, ya. Oke. Lagi nomor 4, Nana. When he hold a beautiful face, he suddenly drop it. Kalau pakai suddenly itu biasanya harus memakai simple. Dalam hal ini past simple pasti itu, ya. Berarti yang di sininya kira-kira past continuous. When he was holding a beautiful face, he suddenly dropped it, ya. Ketika ia sedang, cocok, ya, ketika ia sedang membawa pas cantik, ya, saat itu dia menjatuhkannya, itu makanya, ya. Jadi berarti past continuous yang datang di pertengahan ini sudah lebih dulu, baru pasti simple. When he was holding beautiful face ini pas, ya, pas bunga, ya, beautiful face. He suddenly drop it, ya. Saya, ya, itu, ya, bisa suddenly drop it, ya.
When he was holding a beautiful vase, he suddenly dropped it. Ya, drop it. Ya, jadi itu ketika ia sedang memegang vas ya, yang cantik itu, tiba-tiba ia jatuhkannya. Oke, sekarang yang terakhir. He sat in the garden when the vase sting him on the nose. Ia duduk di kebun, ya, di taman ketika wasp ini wasp, ya wasp, jangan wasp, ya wasp itu sama dengan tawon, ya tawon wasp. Sting ini menyengatnya di hidungnya, ke atas hidungnya. Oke, sekarang yang tepat ini anak-anak saya kalimatnya supaya past continuous ini lebih dulu baru disusul oleh past simple. Dia sedang duduk di kebun, kemudian yang ini yang cocok ya. Jadi he was sitting. He was sitting in the garden when nah kalau sting ini verbnya sting stang ya, sting stang. Jadi ini was stung ya, stung him on the nose. Itu namanya. Jadi ia sedang duduk di taman ketika seekor tawon menyengatnya, ya, hidung atau menyengat hidungnya. Ketika seekor tawon menyengat hidungnya, ya. Oke, jadi ini pas ya. Ya sedang duduk dulu, kalimat past continuous. Ya, kemudian baru disusul oleh tawon itu. Sedang duduk, kemudian disengat oleh tawon. Ya, oke, narration. So, Bapak kasih lagi yang lain ya. Oke. Nah, sekalian Bapak lanjutkan mengasih soal ya tentang perbandingan ya past continuous dengan past simple anak-anak sekalian. Bapak sudah tulis. Ini anak-anak soal ini ya. Nah, ini bisa di match mana yang tepat dipakai ya. Ini pilihannya ya. Misalnya the train with tidak tidak selalu ini yang benar ya. Jadi pilih ini mana yang tepat untuk misalnya pertanyaan nomor 1 ya. Bisa aja ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya, ini pun misalnya cocok bisa ini ya. Jadi cocokkan kalimat yang di sebelah kiri ini ya dengan ini ya. Nanti dalam bentuk kalimat past continuous atau past simple. Anak-anak sekalian. Ini yang jelas perbandingan ya. Tapi Bapak ingatkan anak-anak kalau past continuous ya itu selalu dia datangnya di pertengahan lebih awal ya. Jadi dia lebih awal datang baru past simple. Kalau anak-anak tidak ada yang sedang berlangsung ya, tidak ada yang sedang berlangsung datang lebih awal. Setelah itu past simple, itu kalimat past simple ya. Kalau tidak ada, misalnya kalau mendaftar itu pakai saja past simple. Ya, nanti coba di sini anak-anak sekalian ya. Kalau ini cocoknya coba match dengan ini ya. Jadi yang mana kira-kira cocok untuk kalimat atau pertanyaan nomor 1 ini ya, soal nomor 1. The train wait ya. The train wait yang mana cocok?
when she touch, right? When I find, when we arrive. Ini yang berisi station ya. Kalau the train kan biasanya menunggu ya di stasiun. Cocoknya kira-kira yang ini. Kalimatnya kira-kira yang cocok, Nana. Ini disuruh membentuk kalimat ya. Ini memakai verb with ya. Jadi cocoknya Nana ini past continuous lebih awal ya. Setelah itu baru kalimat pasif simple. Ini yang cocoknya match dengan ini. The train. The train. Train ini satu ya. Otomatis pakai was. Wearing. Jadi nomor satu ini cocoknya ini. Nomor satu ini anak cocoknya ini. Ini untuk nomor satu ya. When we arrive. When we, kalau arrive anak itu regular verb apa irregular verb? Ini arrive itu merupakan regular verb, sudah teratur ya. When we arrive itu tambah D aja ya. At the station. Itu jadinya yang benar anak saya ya. Jadi untuk kalimat nomor satu ini ya. Jadi dengan ini ya. Ya, nomor satu itu. Ya, ini dengan ini match ya. Ya, sesuai. Oke, the train was waiting when we arrive at the station. Jadi kereta api itu sedang menunggu ketika kami datang ke stasiun. Ya, ketika kami datang di stasiun. Jadi kereta apinya sudah duluan menunggu. Baru kami datang. Good. Oke. Yang nomor 2. I read a library book. Yang mana benar? Kira-kira ini. When she touch the wire, apa when I find a knot in it? When I find a knot in it. Ketika ya yang bacanya I read a library book when I find a knot in it. Ya, the crowd rush in. Sudah kira-kira jauh ini. Sign apalagi jauh. Ya ini sudah. Berarti yang cocok ini. Jadi saya membaca itu kan dulu buku di perpustakaan ya, buku perpustakaan. Saya membaca buku perpustakaan ketika saya menemukan catatan di dalamnya ketika sedang membaca. Berarti anak-anak yang cocok ini pasif simple. Kita sedang membaca dulu, baru kita menemukan catatan di dalam buku itu. Kita sedang membaca dulu, baru menemukan catatan. Ya, jadi menemukan catatannya belakangan. Lebih dulu kita sedang membaca, kita membaca dulu, baru pasti simple. Oke. Jadi ini cocoknya match. Ini nomor 2. Oke. Jadi I was ya. I was ya. Nama sekarang I was reading a library book. Ya, when anak-anak untuk past simple found. When I found
Itu anak-anak. Find, found, ya. Menemukan. Not. In, it. Itu anak-anak. Ya. Jos ya. Oke, saya sedang membaca buku perpustakaan ketika saya menemukan catatan di dalamnya. Oke, nomor 3 anak. Sarah have an electric shock. The crowd rush in. Sarah have an electric shock. Yang mana? Ini sudah ya. Yang mana cocoknya? Sarah mempunyai kejutan di listrik, atau Sarah terkejut. Ya, Sarah terkejut, ada listrik terkejut ya. Nah, Sarah itu mempunyai kejutan listrik gitu ya. Kalau diartikan ya, Sarah mempunyai kejutan listrik. Yang mana benar? Yang benar, yang ada kawatnya ya, biasanya ya. Yang benar yang jelas sih ini. Anak-anak sekalian, kalau have ini, itu Bapak sudah katakan, itu merupakan state verb. State verb itu kebanyakan dipakai oleh simple. Dalam hal ini karena perbandingan antara past continuous dan past simple, maka have ini adalah otomatis karena ini state verb ya, kebanyakan simple. Dalam hal ini past simple. Jadi anak-anak sekalian, kalau menemukan soal seperti ini, dia sifatnya mendatar satu sama lain. Antara past simple dengan past simple itu mendatar atau lurus. Ya, ini. Jadi Sarah, anak-anak ya. Ini tidak ada past continuous ini sebab ini state. Ya. Sarah have ini verb-nya had. Have, had ya. Jadi Sarah had an electric shock ya. Yang benar ini untuk nomor 3. Jadi untuk nomor 3 ini untuk nomor 3 anak sekalian ya. Jadi when she touch. Touch ini regular verb. Sama ide aja ya. When she touch the fire. Anak sekalian, ini kalimatnya yang cocok adalah past simple dan past simple. Coba anak-anak kaji. Sarah had an electric shock. Ya, jadi Sarah di samping have ini cocoknya memang untuk past simple sebab ini state verb. Kebanyakan state adalah untuk simple. Jadi dalam hal ini kita past simple. Sarah had an electric shock. Ini past simple ya. Have, had. Sarah had an electric shock. Jadi Sarah mempunyai kejutan listrik ketika ia menyentuh kawat ya. Jadi boleh diartikan Sarah ini terkejut ya. Sarah ini terkejut ketika ia menyentuh kawat listrik. Kita elektriknya taruh kawat listrik ya. When she touched the wire. Sarah ini terkejut ketika ia menyentuh kawat listrik. Jadi tidak dalam posisi misalnya Sarah ini sedang menyentuh kawat listrik. Logikanya anak-anak sekalian, kalau ini pakai past continuous misalnya ya. When she was touching, sebentar, meskipun was touching ini sifatnya sementara, kalau sudah menyentuh kawat beberapa menit mati. Makanya itu logikanya. Makanya di sini
itu pertemuan antara past simple dengan past simple. Ini sifatnya dia mendatar atau lurus. Sarah terkejut ketika ia menyentuh kawat listrik, belum menyentuh, belum sedang menyentuh. Ya, ini hanya suatu pernyataan. Ya, pernyataan atau dalam cerita. Jadi pernyataan yang sudah selesai. Makanya Bapak bilang dalam cerita belum pasti, tidak ada bukti. Hanya pernyataan aja. Jadi jadinya Sarah masih hidup. Kalau sedang menyentuh kawat listrik, disentuh beberapa menit mati itu ininya. Ya, logikanya begitu. Makanya dia pakai past simple when she touched the wire. Sarah had an electric shock when she touched the wire. Oke. Nomor 4 anak-anak, when the doors open they see that the sun shine. Ya, sayang. Kalau ini when the doors open they see, bukan when the door open, mana yang cocok ini? Ini nomor 2, 3, 1 sudah ya, tinggal 2 pilihan ya. When the door open tinggal 2 pilihan. Ini apa? Ini yang cocok adalah ini rush in, ini masuk. Ya, when the doors open. Kalau ini juga anak-anak itu juga merupakan kalimat mendatar, tidak dalam posisi di pertengahan atau tidak sedang terjadi lebih dulu. Ini kalimatnya straight, jadi lurus. Kalau lurus itu pakai past simple dan past simple. Kalau memang sedang terjadi lebih awal ya, baru past simple, pakai past continuous, past simple. Kalau dalam membahas nomor 4 ini, ya dengan ini cocoknya nomor 4. Ya, dari nomor 4 mana? Nomor 2 sudah ya. Sekarang nomor 4. Jadi kalau kita kaji ini kalimatnya lurus, tidak pada posisi pertengahan lebih awal. Mana nanya? When the door open, itu jadinya ya. When the door open, mana saya ya. When the door open, ini the crowds, rush, tambah ed ya. Ini semua merupakan apa namanya, regular verb. Jadi itu when the doors open, ketika pintu itu buka ya, ketika pintu-pintu buka, keramaian masuk ke dalam ya, keramaian masuk ke dalam. Itu artinya. Jadi kalimat ini mendatar, tidak pada posisi sedang terjadi lebih awal, baru pas simple, tidak begitu. Jadi kalimatnya ini adalah mendatar atau lurus. When the door open, the crowd rush in. Ini hanya suatu pernyataan anak-anak sekalian. Jadi dalam cerita tanpa bukti. Itu Bapak nanti perfect baru ada bukti ya. Jadi ada masih saat ini itu ada bukti ya. Oke. Jadi nomor 5 anak-anak, when the campus wake. Yang mana tinggal satu ini saja, berarti ini saja yang cocok ya, nomor 5. Tinggal ini saja. When the campus wake, they see that the sun
Nah, kalau sudah memakai ini, dan seperti Bapak, kalau alam ya, itu pakai dah past continuous. Ya, jadi when the campus, anak-anak sekalian, kalau week ini tidak pada posisi pertengahan-pertengahan ya. Jadi week ini untuk apa namanya, verb to-nya week, work, woken ya, week, work, woken ya, berarti work verb to-nya ya. The campus work kelima, when the campus work, ketika orang-orang camping itu bangun ya, they see, so, seen. Ini masih past simple. They show that ini yang benar anak-anak sekalian ya. Jadi when the campus walk, they show, ketika orang-orang camping itu bangun ya, ketika orang-orang camping itu bangun, mereka melihat ya, see ini juga state verb, sehingga cocoknya past simple. State verb itu semua simple ya, dalam hal ini past simple. They show that, ya, mereka melihat, orang-orang camping maksudnya, mereka melihat bahwa the sun was shining. Jadi matahari sedang bersinar, bersifat sementara. Nah, kalau sudah alam pakai saja continuous, dalam hal ini past continuous. Oke, itu anak-anak sekalian, kalau menemukan silakan demikian ya. Kalau kalimatnya memungkinkan untuk past continuous lebih awal atau yang sedang terjadi lebih awal baru past simple, pakailah past continuous, past simple ya. Tapi kalau mendadak past simple. Jadi itu dulu anak-anak sekalian, sampai jumpa lagi, see you again in the next lesson. Thank you.